Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami sampaikan kembali 3 berita pilihan hari ini. Seorang remaja ditemukan tewas akibat tergulung arus Sungai Limau Manis di Kabupaten Batubara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sidak kehadiran ASN di sejumlah kantor dinas. Pemudik dari Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang hampir mencapai 40.000 saat puncak arus mudik hari Minggu kemarin. Puncak arus mudik terjadi pada hari Minggu lalu. Penumpang penerbangan dari Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang hampir mencapai 40.000 penumpang. Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang pada Minggu 8 Mei 2022 atau puncak arus balik libur Lebaran terpantau padat. Terlihat penumpang mengantri di pintu masuk dan tempat pemeriksaan tiket. Hingga Minggu siang atau hari terakhir libur Lebaran, tercatat ada 39.421 penumpang dengan pergerakan 290 penerbangan. Untuk tujuan lokasi terbanyak yaitu tujuan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng yang mencapai 70%. Diikuti Batam, Kulon Progo Yogyakarta, Bandung, dan Kuala Lumpur. PT Angkasa Pura II Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang melalui petugas officer in charge mengatakan pihaknya telah menerima sebanyak 149 permohonan penambahan jumlah penerbangan dari berbagai maskapai untuk periode 22 April hingga 13 Mei 2022. Extra flight atau penambahan jumlah penerbangan ini untuk mengakomodir tingginya permintaan calon penumpang pada masa mudik Lebaran. Ya, untuk arus balik pada saat ini memang cukup ramai, mulai dari tanggal 6 dan 7 Mei secara kumulatif tercatat penumpang berkisar 39.421 orang. Dengan pergerakan pesawat tercatat 290 penerbangan untuk arus balik saat ini. Aturan yang diketatkan? Gimana? Apakah ada aturan yang diketatkan? Kalau aturan masih biasa-biasa, namun prokes tetap dijalankan sesuai SE Menhub nomor 48 tahun 2022. Jadi setiap penumpang, calon penumpang yang mau masuk ke bandara tetap kita arahkan pertama memakai masker yang benar dan prokes yang lainnya. Kendala sih nggak ada ya, cuman lumayan padat ya. Mudik tahun ini lumayan padat, mungkin karena udah dibolehin mudik lagi, dia ya agak padat aja lah. Ya tapi mudah-mudahan kita berharap pesawat yang semua dinaikin nggak ada yang terlambat-lambat, nggak ada yang dibatalkan. Sementara, salah satu penumpang pesawat tujuan Jakarta mengatakan proses arus balik tidak menemukan kendala. Saat ini aturan perjalanan domestik masih mengacu kepada surat edaran Menteri Perhubungan nomor 48 tahun 2022 dan diharapkan seluruh penumpang tetap menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Seorang remaja ditemukan tewas setelah menghilang tergulung arus Sungai Limau Manis di Kabupaten Batubara sejak Sabtu petang. Sandi Saputra, remaja 17 tahun yang hilang di Sungai Limau Manis, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Minggu petang, ditemukan tewas oleh tim pencari BPBD Batubara. Sebelumnya proses pencarian telah dilakukan sejak Sabtu petang kemarin. Jasad korban ditemukan sekitar 50 meter dari titik lompatannya ke sungai. Petugas kesulitan menemukan korban akibat derasnya arus sungai. Kendala yang kami hadapi waktu saat itu memang arus sungainya cukup deras. Kami coba untuk mengevakuasi korban, ternyata belum berhasil dikarenakan aliran sungai cukup deras. Dan setelah pencarian hari kedua pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, dan alhamdulillahnya setelah melakukan pencarian hari kedua dan korban ditemukan tidak jauh dari korban jatuh, sekitar 50 meter dari tempat korban mandi. Jenazah korban langsung dievakuasi petugas untuk diserahkan kepada keluarga di Desa Sumberrejo, Kecamatan Datuk 50.
Kejadian ini berawal saat korban bersama 4 rekannya bermaksud mandi di Sungai Limau Manis, Desa Antara. Namun karena arus terlalu deras, kelima remaja itu mengurungkan niat mandi sembari menunggu air surut di tepian sungai. Namun saat korban diajak pulang oleh teman-temannya, korban memilih tetap berenang dan melompat ke sungai. Kemudian hilang tergulung arus deras. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Batubara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi melakukan sidak kehadiran ASN di sejumlah kantor dinas. Edi Rahmayadi tidak memberlakukan bekerja dari rumah usai libur Lebaran. Hari pertama kerja, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sidak kehadiran ASN dan pelayanan publik di sejumlah dinas lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Senin pagi, Edi mendatangi Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, memimpin apel, serta memeriksa tingkat kehadiran ASN. Sidak dilanjutkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Gubernur memeriksa pelayanan serta jumlah antrian warga yang membayar pajak. Masih terkendali, jadi tidak perlu seperti itu. Jadi memang harus tepat waktu dia datang kantor. Jadi masih sangat memungkinkan itu. Saya tak tahu kalau di Jawa karena saya ada di Sumatera Utara. Kalau untuk sekolah Pak, pendidikan? Sama, semua masih terjangkau, dia sesuai dengan schedule-nya. Ya, kapan berangkat cuti, kapan harus pulang, kapan harus kerja, masing-masing ngatur. Karena kalau, oh ya boleh nggak kerja gitu, nanti semua nggak kerja. Pak. Edi Rahmayadi juga memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memberlakukan WFH pasca Lebaran, seperti halnya kota-kota besar di Pulau Jawa. Menurut Edi, ASN wajib beradaptasi dengan jam kerja tanpa alasan. Kebijakan yang sama juga berlaku bagi pembelajaran tatap muka di sekolah yang saat ini masih dilakukan secara bertahap. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Pada hari libur Lebaran, tak hanya lokasi wisata saja yang dibanjiri pengunjung. Tempat pusat oleh-oleh juga ramai dikunjungi. Salah satunya pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Kabupaten Serdang Bedagai yang menjual beragam dodol aneka rasa. Pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Kabupaten Serdang Bedagai, yaitu Dodol Bengkel, dibanjiri banyak pengunjung. Memasuki masa arus balik Lebaran, pengunjung datang baik dari luar dan dalam Kabupaten Serdang Bedagai. Oleh-oleh khas kawasan Serdang Bedagai, dodol, tersedia dengan aneka ragam rasa yang mengundang selera. Harganya pun bervariasi, mulai harga Rp10.000 hingga Rp50.000 per kilogramnya, tergantung jenis dodol yang dipilih pembeli. Fitria, salah satu pedagang, menyebutkan penjualan di tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu. Ramai Bang. Alhamdulillah ketimbang tahun kemarin ya kan PPKM. Tahun ini alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jalannya alhamdulillah lancar. Jenis-jenis apa aja nih Kak oleh-oleh di sini yang dijual Kak? Ikan Ambon, roti kacang, dodol, keripik, banyak lah Bang. Yang paling diminati nih? Dodol. Dodol ya? Dodol pasar bengkel. Dodol pasar bengkel. Selain dodol, di tempat ini juga tersedia bika Ambon, roti kacang, dan berbagai macam keripik. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Informasi tadi mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.